Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, the Harja Wahana channel in my program teaching English and education tutorial. Okay, today I would like to give you an English subject material about passive voice. Do you know passive voice? Okay, what this video until you understand. Nah, pada dasarnya di dalam bahasa Inggris terdapat kalimat aktif dan pasif seperti halnya dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Inggris itu sendiri, kalimat pasif disebut dengan passive voice. Lalu, apa itu passive voice? Passive voice terdiri dari dua kata, yaitu pasif dan voice. Pasif adalah kalimat aktif yang menekankan subjek atau pelaku kegiatan, sedangkan voice berarti bentuk penekanan pada objek. Karena passive voice ini fokusnya pada subjek dan objek, penggunaan pronoun dan verb 3 sangat dibutuhkan. Rumus passive voice yang digunakan juga tergantung dari tenses yang digunakan, karena setiap tenses memiliki bentuk kalimat yang berbeda-beda. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan passive voice dalam bentuk simple present tense. Nah, berikut adalah rumus yang digunakan passive voice dalam bentuk simple present tense. Subjek ditambah to be, jadi to be itu ada 3 lagi, yaitu is, am, dan are, kemudian ditambah verb 3. Di sini saya sudah memiliki contoh passive voice dalam bentuk simple present tense. My parents plant some flowers. Orang tua saya menanam beberapa bunga. Kalimat ini merupakan kalimat aktif yang akan saya jadikan sebagai kalimat pasif. Jika kita ubah kalimat ini menjadi passive voice, maka akan menjadi some flowers are planted by my parents. Cara merubah kalimat ini bisa kita gunakan dengan cara memindahkan subjek menjadi objek, dan objek menjadi subjek. Kata my parents dalam kalimat aktif posisinya adalah sebagai subjek. Apabila kita ubah dalam bentuk kalimat pasif, maka posisinya akan menjadi objek. Begitu juga sebaliknya, kata sunflower dalam kalimat aktif diposisikan sebagai objek. Tetapi, bila dijadikan kalimat pasif, maka ia akan menjadi subjek. Kemudian, setelah itu, karena sunflowers ini kata benda lebih dari satu, maka selanjutnya kita gunakan to be, are. Lalu planted di sini yang awalnya verb 1, yaitu plant, maka kita akan ubah menjadi verb 3, menjadi planted. Kemudian di sini kita masukkan by, yang artinya oleh. Sehingga kalau kalimat sunflower are planted by my parents, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, menjadi beberapa bunga telah ditanam oleh orang tua saya. Kemudian kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu contoh yang kedua. Di sini saya beri contoh, he buy a pencil. Dia membeli sebuah pensil. Kalimat ini kalau kita bentuk menjadi kalimat pasif akan berubah menjadi a pencil is bought by him. Kata he dalam kalimat ini posisinya adalah sebagai subjek. Apabila kita ubah dalam bentuk kalimat pasif, maka posisinya akan menjadi objek yang akan berubah menjadi him. Kenapa jadi him? Nah, bagi kalian yang belum paham cara merubah subjek menjadi objek, silakan lihat tabel yang berada di samping kanan ini. Selanjutnya, begitu juga sebaliknya. Kata a pencil dalam kalimat ini diposisikan sebagai objek. Tetapi, bila dijadikan kalimat pasif, maka ia akan menjadi subjek. Kemudian setelah itu, karena a pencil ini kata benda tunggal, maka selanjutnya kita gunakan to be is. Kenapa to be is? Nah, bagi kalian yang belum paham, cara menggunakan to be, yaitu ada is, am, are. Silakan lihat tabel yang berada di sudut kanan bawah ini. Kemudian kita lanjutkan kata bought. Kata bought di sini yang awalnya verb 1 yaitu buy, kita ubah menjadi bentuk verb 3 yaitu bought. Kemudian di sini kita masukkan by, sama dengan yang tadi ya, kita masukkan by yang artinya oleh. Sehingga kalau kalimat a pencil is bought by him, kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya menjadi sebuah pensil telah dibeli oleh dia. Nah, itulah tadi video singkat dari saya tentang penjelasan passive voice. Bagaimana, sudah paham? Mudah-mudahan paham ya. Okay, that's all for today. Thank you so much for watching. If you have any question, you can read below and don't forget to comment, like, and subscribe.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.